Pernahkah kamu mendengar suara kentungan sahur yang tiba-tiba berhenti? Dan tak pernah terdengar lagi di kampungmu? Orang-orang bilang si pembawa kentungan kabur. Tapi tidak ada yang tahu. Ia kabur naik motor berkepala babi. Di sebuah kampung tua yang sunyi di pinggiran kota, tradisi sahur selalu dijaga. Setiap malam di bulan Ramadan, seorang pemuda berjalan keliling sambil memukul kentungan dari bambu. Suara dung-dung-dung menjadi pertanda bahwa waktu sahur sudah dekat. Ia dikenal dengan sebutan tung-tung sahur. Anak muda sederhana, periang, tak pernah absen membangunkan warga. Namun malam itu, tanggal 17 Ramadan, ada sesuatu yang aneh. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Bulan tertutup awan kelabu. Dan jalanan kampung tampak lebih gelap dari biasanya. Tung-tung tetap menjalankan tugasnya. Ia menelusuri ganggang sempit, memukul kentungan dengan semangat. Tapi setiap kali kentungan dipukul, ia merasa seperti ada yang mengawasi dari kejauhan. Matanya mulai menangkap bayangan. Sosok perempuan berdiri diam di ujung gang, rambut panjang menutupi wajahnya, mengenakan daster putih kotor. Ia tidak bergerak. Hanya dia menatap ke arah Tung-tung. Awalnya Tung-tung mengira itu hanya warga. Namun ketika ia mendekat, perempuan itu menghilang. Ia merasa tidak enak. Tapi ia terus berjalan, mencoba tidak memedulikan rasa takut yang mulai merayap di dadanya. Saat ia memukul kentungan sekali lagi, suara tawa perempuan terdengar samar. Bukan tawa bahagia, tapi tawa penuh dendam. Tung-tung berlari. Ketakutan. Ia melintasi gang belakang dan tanpa sadar masuk ke bengkel tua di pinggir sawah yang sudah lama terbengkalai. Tempat itu terkenal angker. Tidak ada yang berani mendekat sejak pemiliknya ditemukan tewas misterius. Tubuhnya robek seperti dicabik binatang. Padahal semua pintu terkunci dari dalam. Di dalam bengkel, Tung-tung melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sebuah motor tua berkarat, dengan tubuh seperti coba klasik, tapi bagian depannya bukan lampu, bukan spion, tapi kepala babi hidup. Matanya hitam legam, mengerja perlahan. Moncongnya basah. Taringnya terlihat. Dan dari sela-sela giginya, keluar suara. Seperti tertawa mengejek. Tung-tung ingin lari, tapi langkahnya berat. Tubuhnya seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Motor itu menyala sendiri. Lampu matanya menyala merah. Roda berputar lambat, seperti mengajak naik. Dalam keputusasaan, dengan suara tawa hantu perempuan makin dekat, Tung-tung menaiki motor tersebut. Motor itu melaju dengan sendirinya, membawanya menembus jalanan kampung. Tapi kampung itu kini tidak sama. Warga tidak keluar rumah. Lampu-lampu padam. Dan dari jendela-jendela, tampak bayangan tubuh tergantung. Mata melotot mengawasi setiap langkah motor babi. Tung-tung mencoba melarikan diri dari kampungnya sendiri. Namun jalanan seperti berulang, terus berputar. Ia kembali ke gang yang sama. Lewat jembatan yang sama. Tapi semuanya penuh cairan merah. Motor itu tidak membawanya kabur. Motor itu membawanya masuk ke kutukan. Dan perempuan itu. Ia muncul di depan motor. Kali ini jelas terlihat. Wajahnya hancur. Lidahnya menjulur. Matanya kosong. Ia menunjuk ke arah Tung-tung dan berkata, "Kau bangunkan aku. Sekarang kau temani aku."
Motor itu berhenti. Mesin mati. Dan sejak saat itu, Tung-Tung Sahur tidak pernah terlihat lagi. Namun kisah ini tidak berhenti di situ. Setiap malam ganjil di bulan Ramadan, orang-orang masih melihat motor berkarat dengan kepala babi melaju perlahan di gang-gang gelap. Tak ada pengendara, tapi dari kejauhan, suara kentungan terdengar. Dung, dung, dung. Dan di balik suara itu, ada suara tawa yang perlahan berubah menjadi jeritan minta tolong.